Bayangkan sebuah mata baru, terbuka di luar angkasa. Sebuah jendela kosmik yang menatap jauh ke kedalaman waktu dan materi. Bukan sekadar teleskop, tetapi instrumen luar biasa yang dirancang untuk melihat yang tak terlihat. Untuk mengurai struktur tersembunyi alam semesta dan mencari jawaban atas pertanyaan paling mendasar yang pernah kita ajukan. Apa sebenarnya isi dari alam semesta ini? Inilah Euclid, teleskop luar angkasa milik Badan Antariksa Eropa. Sebuah mahakarya teknologi yang pada November 2023 mengirimkan citra pertamanya ke bumi. Bukan hanya sebuah gambar, tetapi langkah awal menuju misi ambisius, memetakan miliaran galaksi, menyingkap tabir materi gelap dan energi gelap, dan menantang kembali pemahaman kita tentang struktur, asal-usul, dan nasib akhir alam semesta. Saya Kia, dan kamu sedang menyaksikan Langit Sains. Ikuti saya hari ini dalam sebuah tur visual dari apa yang telah Euclid tangkap sejauh ini. Dari galaksi berkilauan dan nebula yang berputar, hingga tempat kelahiran bintang, dan bahkan dunia-dunia liar yang jauh di luar tata surya kita. Izinkan saya menunjukkan mengapa Euclid adalah teleskop yang begitu unik dan bagaimana para ilmuwan berencana memanfaatkan datanya untuk menyingkap asal-usul dan masa depan alam semesta. Euclid bukanlah sekadar teleskop luar angkasa. Ia adalah representasi dari ambisi tertinggi umat manusia dalam memahami struktur terdalam alam semesta. Diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA, pada Juli 2023, Euclid membawa misi yang sangat ambisius, memetakan distribusi materi gelap dan energi gelap dengan resolusi tinggi, serta jangkauan kosmik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun, tujuan akhirnya jauh lebih besar dari sekadar observasi. Euclid dirancang untuk merekonstruksi sejarah ekspansi alam semesta selama lebih dari 10 miliar tahun terakhir, memberikan kita petunjuk krusial tentang bagaimana alam semesta tumbuh, berevolusi, dan kemana arahnya di masa depan. Dengan instrumen canggih dan ketelitian ilmiah yang luar biasa, teleskop ini bukan hanya melihat, tetapi mengungkap struktur tersembunyi yang menyusun semesta itu sendiri. Bagaimana Euclid bekerja? Untuk memahami itu, kita harus melihat ke dalam inti teknologinya. Euclid beroperasi dalam dua panjang gelombang utama, cahaya tampak dan inframerah dekat. Kombinasi ini bukan tanpa alasan. Dengan inframerah near, ia dapat menembus tabir debu kosmik yang seringkali menghalangi pandangan teleskop konvensional. Sementara cahaya tampak memungkinkannya mengukur bentuk galaksi dengan sangat presisi. Namun keunggulannya tak berhenti di sana. Dengan bidang pandang yang luas dan sistem optik yang luar biasa sensitif, Euclid dirancang untuk memotret langit lebih cepat dan lebih dalam dibandingkan teleskop manapun sebelumnya yang memiliki misi serupa. Ia tidak hanya menangkap cahaya, Euclid membaca struktur dan sejarah alam semesta melalui spektrum. Setiap galaksi yang ia potret bukan sekadar gambar, melainkan data penting yang akan membantu para ilmuwan memetakan jejak energi dan materi gelap yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam kosmologi. Inilah dia, mosaik pertama yang dikirimkan oleh Euclid ke bumi. Sekilas tampak seperti kerlip bintang-bintang biasa, namun perhatikan lebih dekat. Setiap titik cahaya yang kamu lihat bukanlah bintang, melainkan galaksi utuh. Dan di dalam setiap galaksi itu tersimpan miliaran bintang, beserta kemungkinan planet, nebula, dan mungkin kehidupan. Hanya dari satu bidang pandang kecil di langit, Euclid berhasil mengungkap lebih dari 100.000 galaksi dalam satu citra terpadu. Ini bukan hanya gambar yang indah, tetapi juga peta awal bagi ilmuwan untuk menelusuri pola distribusi materi di alam semesta, menganalisis bentuk dan struktur kosmik, dan memahami bagaimana jaringan galaksi terbentuk dalam kerangka ekspansi alam semesta
yang berlangsung selama miliaran tahun. First light ini hanyalah permulaan. Dan dari titik-titik cahaya yang jauh ini, kita sedang menulis ulang pemahaman kita tentang struktur besar kosmos. Berikutnya, gugus Perseus. Salah satu gugus galaksi terbesar dan paling masif di alam semesta lokal kita. Disinilah Euclid menunjukkan keunggulannya. Dengan ketajaman instrumen optik dan spektralnya, teleskop ini mampu menangkap bagaimana cahaya dari galaksi-galaksi yang jauh dibelokkan oleh kehadiran materi gelap di dalam gugus ini. Fenomena ini dikenal sebagai pelensaan gravitasi, efek di mana ruang waktu itu sendiri dibengkokkan oleh massa, menyebabkan cahaya dari objek latar belakang terdistorsi seolah dilihat melalui kaca pembesar kosmik. Namun yang paling menakjubkan adalah ini, kita tidak sedang melihat materi gelap secara langsung. Kita sedang menyaksikan jejak gravitasinya. Dari distorsi cahaya yang halus itu, para ilmuwan mampu merekonstruksi keberadaan sesuatu yang tak terlihat, materi gelap yang membentuk sebagian besar massa alam semesta, namun sama sekali tidak memancarkan cahaya. Dengan Euclid yang tak kasat, mata kini mulai tampak dalam peta. Dari struktur mega gugus Perseus, kita beralih ke sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun sama pentingnya, galaksi NGC 6822. Sekilas, galaksi ini tampak kecil, tak teratur, dan bahkan kacau. Tak ada lengan spiral yang anggun, tak ada pusat bercahaya yang rapi. Namun justru karena ketidakteraturannya, NGC 6822 menjadi sangat berharga. Galaksi seperti ini adalah jendela ke masa lalu, menawarkan gambaran tentang kondisi alam semesta di masa-masa awal, ketika galaksi-galaksi besar belum terbentuk dan materi masih berkumpul dalam struktur yang belum stabil. Mereka adalah fosil hidup, sisa-sisa dari zaman purba kosmos, dengan meneliti galaksi kecil seperti NGC 6822. Euclid membantu ilmuwan melacak evolusi galaksi dari bentuk awalnya, hingga menjadi struktur kompleks seperti Bima Sakti dan galaksi-galaksi raksasa lainnya. Jika NGC 6822 adalah fosil galaksi, maka NGC 6397 adalah perpustakaan kuno dari bintang-bintang pertama. Terletak relatif dekat dengan bumi, NGC 6397 adalah salah satu gugus bola tertua yang pernah ditemukan. Dan yang menjadikannya sangat istimewa adalah usia bintang-bintangnya, lebih dari 10 miliar tahun. Bintang-bintang ini terbentuk pada masa ketika alam semesta baru saja mulai tenang, tak lama setelah Big Bang. Dan karena itulah gugus ini menjadi arsip waktu, penyimpan informasi tentang bagaimana galaksi seperti Bima Sakti memulai perjalanannya. Dengan instrumen presisi milik Euclid, ilmuwan kini bisa mempelajari komposisi, gerak, dan distribusi bintang-bintang purba ini dengan detail luar biasa. Dan melalui mereka, kita membaca bab-bab awal dari sejarah galaksi kita sendiri. Tak semua galaksi tersembunyi jauh di ujung alam semesta. Beberapa justru sangat dekat, namun selama ini tersembunyi di balik tirai debu dari galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Debu antar bintang ini menyerap cahaya tampak, menjadikan banyak objek langit tak terlihat bagi teleskop biasa. Tapi disinilah Euclid sekali lagi menunjukkan keunggulannya. Dengan kemampuan pengamatan inframerah dekat, Euclid mampu menembus tirai debu kosmik itu, mengungkap galaksi-galaksi yang sebelumnya seolah hilang dari peta langit. Yang dulu tak tampak, kini muncul ke permukaan. Struktur galaksi-galaksi yang tertutup debu ini memberikan informasi penting tentang lingkungan lokal kita dan bagaimana interaksi antar galaksi membentuk evolusi kosmik dari sisi yang selama ini tersembunyi. Melalui Euclid, alam semesta terdekat menjadi lebih transparan. Dan dari balik tirai kegelapan, terkuaklah bab-bab baru dalam cerita kosmos. Dari balik tirai debu galaksi,
kita beralih ke salah satu ikon paling mencolok di langit malam, Horsehead Nebula di rasi Orion. Selama ini kita mengenalnya dari bentuknya yang dramatis, siluet gelap berbentuk kepala kuda, berdiri anggun di depan latar belakang bercahaya. Namun Euclid mengungkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keindahan visual. Dengan kemampuan melihat dalam cahaya tampak dan inframerah, Euclid menyingkap struktur internal dari nebula ini, memperlihatkan aliran debu antar bintang, wilayah pembentukan bintang baru, dan interaksi kompleks antara materi dan gravitasi yang membentuk wujud ikoniknya. Ini bukan lagi hanya pemandangan yang indah. Ini adalah laboratorium astrofisika aktif, tempat di mana bintang-bintang lahir dan dinamika kosmos sedang berlangsung di depan mata kita. Dengan detail seperti ini, Euclid tidak hanya memotret langit, ia membedahnya. Citra-citra luar biasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam 6 tahun ke depan, Euclid akan memindai sepertiga langit, mengamati miliaran galaksi, dan menyusun peta kosmik paling ambisius yang pernah dibuat umat manusia. Namun misi ini bukan hanya tentang pencitraan, ini tentang mendekatkan kita pada dua entitas terbesar yang tak terlihat, materi gelap dan energi gelap. Apa sebenarnya yang menyusun sebagian besar alam semesta ini? Apa kekuatan misterius yang mempercepat perluasannya? Dan kemana semua ini akan bermuara? Euclid belum menjawabnya, tapi untuk pertama kalinya kita tidak lagi berjalan dalam gelap. Dengan teleskop ini, kita punya arah, peta, dan cahaya panduan untuk menelusuri misteri terdalam kosmos. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini. Hari ini kita tidak hanya melihat ke langit, kita menyusuri sejarah alam semesta, membaca jejak-jejak cahaya dari miliaran tahun yang lalu. Setiap galaksi, setiap nebula, dan setiap distorsi cahaya adalah bagian dari teka-teki besar yang perlahan mulai kita pahami bersama. Jika video ini memberi kalian perspektif baru, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal ketika semesta kembali membuka rahasianya. Saya Kia dari Langit Sains, dan izinkan saya menutup dengan satu kutipan dari Carl Sagan. Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Sampai jumpa dalam penjelajahan berikutnya, karena semesta belum selesai bercerita.